soundcard ini suaranya cukup jernih. Nanti kita akan coba menggunakan mikrofon dynamic dan kondenser. Ya, di sini udah mendukung mic kondenser dan mic dynamic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DIY Kreatif. Pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu alat, yaitu Tafware V8. Ini soundcard V8, soundcard yang fungsinya bisa untuk live broadcasting, untuk recording, atau untuk karaoke. Jadi saya sebenarnya sudah lama punya barang ini, punya Tafware ini. Biasanya saya gunakan untuk bermain gitar sambil bernyanyi ya, sambil pakai mic, karena di soundcard ini sudah mendukung fitur reverb. Jadi kita tinggal setting reverbnya sehingga dapat memberikan efek reverb pada suara maupun alat musik. Jadi pada saat membeli dari toko, kita sudah mendapatkan satu paket USB soundcard V8. Ini mereknya Tafware. Yang V8 ini ada beberapa versi, bahkan yang terbaru itu ada yang versi Bluetooth. Tapi ini belum mendukung Bluetooth ya, yang ini. Ini masih yang lama. Jadi apa aja yang kita dapatkan saat membeli soundcard ini? Yang pastinya kita dapat kabel. Dia punya 3 kabel. Ini kabel untuk merekam langsung ke komputer atau ke handphone. Ini langsung mendukung untuk handphone yang sekarang ya, yang Android ya. Kemudian kita juga dapat kabel USB. Ini kabel USB biasa yang fungsinya ini untuk isi ulang daya baterai soundcard, juga bisa untuk kabel USB ke komputer, sehingga soundcard ini bisa dijadikan USB soundcard yang bisa langsung merekam suara ke komputer. Kemudian unit di dalamnya ini ya, rata-rata bentuknya seperti ini. Rata-rata bentuknya seperti ini. Ada beberapa tombol, kemudian ada 2 knob di sini. Tapi ada juga yang tombolnya ini berbeda karena beda fitur. Biasanya ada tambahan tombol. Di sini knob besar ada 1 2 3 4 5 knob kecil. Yang pertama di sini untuk mic ya, pada bagian mic. Di sini untuk mengatur volume dari mic. Kemudian knob besar yang kedua ini echo atau reverb. Jadi saat kita menggunakan ini untuk karaoke, untuk alat musik, untuk menambahkan reverb kita bisa atur dengan knob yang besar ini. Kemudian dia punya 5 knob kecil. Yang pertama untuk mengatur treble. Di sini ya. Kemudian bass, kita bisa menaikkan atau menurunkan bass. Kemudian ini untuk record. Saat merekam menggunakan soundcard ini, kita bisa mengatur volume atau suara dari rekaman kita, apakah full atau mau dikecilkan sedikit, tergantung dari selera kita masing-masing. Kemudian ada tombol musik, ada knob untuk musik. Musik ini fungsinya untuk mengatur suara dari accompany instrumen. Accompany instrumen itu adalah instrumen dari luar, misalnya instrumen pengiring. Kita ambil musik dari HP untuk bermain gitar misalnya.
kita main gitar menggunakan sound card ini, tapi musiknya dari HP atau dari komputer. Bisa kita colok ke sini ya. Ini ada tempat company instrumen di sini ya. Dan kabelnya menggunakan kabel yang ini juga, seperti biasa. Kemudian selanjutnya ada monitor. Ini knob monitor untuk mengatur besar kecilnya volume suara dari monitor. Monitor itu kita bisa gunakan ada dua macam. Di sini bisa menggunakan earphone speaker atau kita menggunakan headset. Ini bebas. Jadi bisa dua ya. Untuk mengatur besar kecilnya volume, kita bisa menggunakan ini monitor. Bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Kemudian di sini ada beberapa tombol juga. Ini elektro, pitch bend dan sebagainya. Ini adalah efek dari suara sound card ini. Ini biasanya digunakan untuk yang live streaming. Ini ada efek-efek elektro, efek cheers, laugh, ketawa ya, tepuk tangan yang biasanya pada podcast itu ya, pada podcast untuk memberikan efek misalnya tepuk tangan. Ini menggunakan efek yang ini, menggunakan suara senjata atau ciuman atau ketawa. Ini menggunakan efek-efek yang ada di sini. Ini udah keren sekali ini. Untuk podcast juga aman. Untuk live streaming atau yang live menggunakan sound card ini, suaranya cukup jernih. Nanti kita akan coba menggunakan mikrofon dynamic dan kondenser ya. Di sini udah mendukung mic kondenser dan mic dynamic. Ini di sini lengkap. Kemudian yang ini live 1 dan live 2 ini adalah colokan untuk merekam langsung ke device atau ke HP atau ke komputer. Dia punya dua jalur, bebas yang mana aja kita pilih menggunakan kabel yang ini tadi, kabel bawaan. Kemudian yang company instrumen ini untuk instrumen dari luar, contohnya dari komputer atau handphone. Ini untuk charging. Nah, di sini ditulisnya hanya untuk charging ya, ini untuk isi ulang daya. Tapi sebenarnya colokan yang ini bisa digunakan untuk direct langsung ke komputer. Jadi sound card ini bisa digunakan untuk rekaman langsung ke komputer. Dia jatuhnya jadi USB sound card. Tinggal colokin saja langsung ke komputer, nanti di komputer akan detect sound card V8. Biasanya namanya bukan sound card V8, tergantung dari komputer masing-masing nanti namanya apa. Kemudian ini untuk monitor ya, earphone speaker dan headset. Yang kedua ini untuk condenser mic dan dynamic mic. Setelah menggunakan beberapa kali, saya mendapatkan beberapa kendala pada sound card model jenis ini. Kendala yang biasa saya dapatkan adalah kendala pada mic ya. Ini ada dua slot mic yang bisa digunakan kondenser dan mic dynamic. Saat digunakan kedua-duanya, ini karena sound card ini hanya mempunyai satu jalur mic, hanya satu ini saja, sehingga pada saat kita menggunakan dua mic, maka suara itu akan tumpang tindih. Kadang dia bisa tinggi, kadang bisa rendah, kadang dari mic dynamicnya tinggi, kadang dari kondensernya yang tinggi, sehingga pada hasil rekaman di handphone atau di komputer itu tidak bagus. Jadi tidak jelas biasanya ya, ada yang rendah, ada yang ketinggian. Kita perlu menggunakan alat tambahan untuk menggunakan dua mic sekaligus, baik itu mic kondenser atau mic dynamic. Dua mic sekaligus dijadikan satu jalur. Jadi jalur ini ditambah lagi dua colokan untuk
mic dynamic. Jadi kita menggunakan dua mic tapi tetap satu jalur tanpa menggunakan jalur yang kondenser. Biasanya hasilnya akan lebih bagus, tidak tumpang tindih, dan hasilnya jernih ya untuk yang live recording. Kemudian ada kendala yang kedua yang saya dapatkan untuk soundcard jenis ini, yaitu hasil rekaman pada HP atau komputer tidak semulus atau sejernih suara yang dihasilkan langsung dari monitor kita. Biasanya suaranya akan lebih tinggi treble-nya, lebih ke treble ya. Jadi bassnya ini biasanya kurang terasa. Saya pernah menggunakan ini untuk tag rekaman suara, rekaman vokal. Jadi vokalnya itu hasilnya treble-nya tinggi sekali. Untuk low atau bassnya itu tidak terdengar, sehingga hasilnya akan cempreng sekali tanpa bass. Baik, kita akan coba dengarkan suaranya ya. Kita coba dulu dengarkan suara efek-efek dan hasil langsung dari live recording maupun hasil dari langsung rekaman ke HP. Ini saya gunakan ke speaker langsung ya. Langsung ke speaker menggunakan earphone speaker. Oke, saya sudah menghubungkan ke speaker langsung ya. Kita coba hidupkan dulu. Ini tombol biru berarti sudah nyala ya. Kemudian untuk monitornya, ini untuk monitor ini nggak akan bunyi dia karena monitornya kita matikan. Kita naikin dulu setengah ya. Kita coba untuk efek-efeknya dulu. Yang pertama efek cheers tuh ya. Pertama efek cheers dulu, ini cheers. Kemudian embrace, gagap ini ya. Gagap. Ini ada efek gun senjata ini. Itulah tadi efek-efeknya. Ini efek-efeknya seperti ini ya. Jadi efek-efek yang ada di sini lumayan untuk podcast. Kemudian kita coba menggunakan mic. Kita gunakan mic dynamic dan mic condenser. Saya menggunakan mic condenser dari Tafwir BM800. Ini Tafwir juga. Mic condenser ini sangat sensitif sekali ya, biasanya nggak boleh disentuh. Sudah, kita coba. Oke, kita coba menggunakan mic condenser ini untuk monitor
speaker saya cabut dulu. Kita coba menggunakan kabel ke device. Jadi ke sini ya, ke live 1 atau 2 ini bebas. Live 1 atau live 2. Saya gunakan live 1 dulu. Kemudian hubungkan ke port headset di HP. Cek. Halo, cek. Cek. Sudah terdengar ya? Halo, cek. Cek 1 2 3. Halo, cek. Oke, suaranya udah masuk ya. Ini menggunakan mic condenser. Menggunakan mic condenser BM800. Kalau di monitor ini, kalau di monitor di headset saya ini suaranya sangat jernih sekali. Kemudian bassnya juga tinggi banget. Oh ya, ini bassnya saya turunkan. Kemudian treble-nya saya naikkan. Ya, seperti ini. Oke, suaranya juga berubah ya. Kemudian ini belum ada reverb-nya, efek reverb. Ini bassnya kurang. Halo, naikin lagi. Untuk reverb kita naikkan knob pada echo. Halo. Tuh. Reverbnya udah mulai terdengar. Jadi efek ruangannya udah terasa ya. Untuk live recording ini untuk vokal udah lumayan manis lah. Untuk vokal yang udah ada efek banget. Semakin tinggi maka efek ruangannya akan semakin tinggi juga. Begitu juga untuk instrumen, semakin tinggi reverbnya maka efek ruangannya akan semakin tinggi juga. Ini reverbnya saya matikan ke 0, ke minimal, sehingga yang keluar hanyalah suara biasa tanpa reverb. Berbeda sekali ya suaranya. Mic condenser ini sangat jernih. Oke, sekian untuk review kita kali ini. Untuk review TAFWER Soundcard V8. Untuk nanti selanjutnya saya akan bahas sebuah alat penunjang dari Soundcard V8 yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk menambah colokan mic dynamic, yaitu alatnya seperti ini. Ini saya beli untuk keperluan live akustik. Oke, demikian. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.